Selamat pagi dan selamat hari Sabat bagi saudara-saudara sekalian, anggota Wisdak dan anggota Isdak. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara-saudara sekalian, walaupun melalui uh, live stream saat ini. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian berada di dalam lindungan Tuhan dan semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita merasakan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, kita mendapat kesempatan untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada pagi hari ini, pelajaran sekolah Sabat yang keempat, yang berjudul Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan pelajaran sekolah Sabat, kita minta Yohana untuk membawakan doa pembukaan. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih dan cinta kepada kami masing-masing, Tuhan sudah mengirimkan anak-Mu yang tunggal ke dunia ini untuk mati, dan kami dapat ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Pada jam ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan pada pagi ini. Kami siap mendengar, kami siap untuk mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus kepada masing-masing kami pada jam ini, bila mana kami mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, agar firman ini dapat memberikan kepada kami kekuatan, mempelajari firman ini sehingga kami boleh diperbaharui dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak lama lagi datang untuk menjemput kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan ini. Kami berdoa juga buat Teddy yang akan membawakan firman Tuhan ini ya Tuhan melalui Sabat School. Tuhan, urapi dia dengan roh-Mu, sehingga apa yang dia bawakan itu adalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampunilah dosa kami yang begitu banyak, karena kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Yohana. Baik saudara-saudara sekalian, pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Memori teks kita terdapat di dalam buku Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Baik saudara-saudara, maaf, saya harus perbaiki. Baik saudara-saudara, sumber ayat daripada pelajaran kita pagi hari ini bersumber daripada buku Markus 7 ayat 1 sampai 13, Roma 2 ayat 4, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6, Yohanes 5 ayat 46 sampai 47, Yohanes 7 ayat 38, dan Yesaya 8 ayat 20. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat di rumah,
Dan dalam pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari, kita dapati bahwa hampir secara definisi setiap gereja Kristen menggunakan Alkitab untuk mendukung kepercayaan mereka. Namun, saudara-saudara, bagaimana, kapan, dan seberapa sering gereja-gereja ini menggunakan kitab suci tidak sama dalam semua kasus. Apa pengaruh lain yang dapat mempengaruhi bagaimana orang menafsirkan Alkitab? Beberapa sumber pengaruh yang paling penting adalah tradisi atau tradition, experience, pengalaman, culture atau budaya, reason, pikiran dan akal, dan the Bible atau Alkitab itu sendiri. Pikirkan cara kelima sumber berbeda ini mempengaruhi pemikiran Anda sendiri. Ketika saudara membaca Alkitab, bagaimana saudara menafsirkannya? Apakah ada faktor yang lain mempengaruhi cara saudara melakukannya? Apakah yang saudara pelajari sejak kecil lebih diutamakan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dan akhirnya, apa sumber mutlak utama yang saudara lihat? Kita mungkin akan keliru dengan menyarankan bahwa siapapun dapat menafsirkan Alkitab tanpa dipengaruhi setidaknya sebagian oleh masing-masing sumber ini. Saudara dan saya boleh melihat beragam gereja Kristen di dunia saat ini. Dan ini harus jelas bagi kita semua. Baik saudara-saudara, kita melangkah kepada bagian pertama, yaitu traditions atau tradisi. Dalam buku Kolose 2 ayat 8, di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, kekristenan dewasa ini tampaknya cenderung bergantung kepada tradisi atau ingin membuang setiap ritual dan praktek keagamaan keluar jendela. Tetapi harus kita ingat, saudara, bahwa ada aspek positif dan negatif dari menjaga agar tradisi itu tetap hidup dan akan membantu kita menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk menempatkan tradisi pada tempatnya yang tepat dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan melihat nilai dalam tradisi. Tradisi membantu kita menjalin ikatan satu sama lain. Itulah sebabnya Tuhan meresmikan Paskah dan hari-hari raya lainnya sebagai bagian dari kehidupan orang-orang Yahudi. Ini sangat penting dalam mewariskan warisan dan pengetahuan mereka tentang Allah. Mereka harus menunjukkan pengalaman masa lalu mereka dengan Tuhan atau peristiwa masa depan, seperti kedatangan Mesias. Saudara-saudara sekalian, masalah dengan tradisi, meskipun hal ini diestablis oleh Allah, adalah bahwa manusia sering menambahkan rincian dan makna kepadanya, menyebabkan tradisi itu kehilangan maksud dan tujuan awal. Selama bertahun-tahun,
mereka menjadi manusia tradisi. Dan bahkan dapat menyebabkan kita melakukan kebalikan dari apa yang diharapkan Tuhan daripada kita. Hanya dengan menggunakan Alkitab sebagai ukuran standar dari tradisi, apa yang pantas dijaga dan tradisi mana yang lebih baik kita harus tinggalkan, kita dapat merasakan kepastian bahwa kita memelihara tradisi yang benar, bergantung terutama kepada kasih yang berasal daripada 10 hukum. Kita dapat dengan cepat menemukan tradisi mana yang bermanfaat dan mana yang paling baik diabaikan. Kita melangkah kepada bagian yang kedua, yaitu mengenai experience, pengalaman. Di dalam buku Galatia 4 ayat 15, di sana dikatakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Saudara-saudara sekalian, sangat tidak mungkin bagi saya dan saudara untuk tidak memiliki pemahaman kita tentang Allah yang dibentuk oleh pengalaman pribadi kita sendiri dalam kehidupan. Pengalaman kita kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan firman Allah. Akan tetapi, seringkali pengalaman kita salah, kurang dalam hal yang signifikan, dalam hal melihat Allah untuk siapa Dia, dan mendapatkan yang terbaik dari pelajaran Alkitab kita. Kita semua tidak berasal dari keluarga atau latar belakang yang sempurna. Misalnya, mungkin mengalami kesulitan dan melihat Allah sebagai sosok yang berwibawa namun penuh kasih. Mengetahui hal ini menjadikan penting bagi kita untuk mengandalkan pekabaran yang dikirimkan kepada kita melalui Roh Kudus dan Alkitab. Membaca tentang pengalaman hidup tokoh-tokoh dalam Alkitab akan memberi kita kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi ketika kita menafsirkan firman Allah dan berupaya mengenal Tuhan dari halaman-halamannya. Pengalaman adalah bagian dari setiap kehidupan manusia. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Adalah rencana Allah bagi kita untuk dipengaruhi hari demi hari dalam hubungan kita dengannya melalui pembelajaran Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Bayangkan saudara-saudara, betapa berbedanya gereja-gereja Kristen jika setiap anggota mempelajari Alkitabnya, berdoa, dan bersaksi secara teratur. Bagian ketiga, culture dan budaya atau budaya. Di dalam buku Markus 12 ayat 29 sampai 31, di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara, seberapa seringkah
kita memikirkan Allah terlebih dahulu ketika kita tergoda untuk mengikuti beberapa rencana duniawi. Seberapa seringkah kita berpikir untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri? Apa itu budaya? Salah satu definisi budaya yang diberikan oleh Kamus Collegiate dan Merriam-Webster, di sana katakan bahwa budaya itu adalah keyakinan adat, bentuk sosial, dan sifat-sifat material dari ras, agama, atau kelompok sosial, juga ciri-ciri khas kehidupan sehari-hari seperti perubahan atau cara hidup yang dibagikan oleh orang-orang di suatu tempat atau waktu. Itulah arti daripada budaya. Kita tumbuh dalam satu budaya. Dan kebiasaan-kebiasaan dan cara berpikir yang kita warisi dari orang tua kita dan diperoleh dari orang-orang lain ketika kita masih muda sering mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan semua aspek kehidupan kita nanti. Berapa banyak anak muda kita yang benar-benar dibawa keluar dari gereja oleh pengaruh budaya dari kelompok teman sebaya mereka? Kelompok atau gereja Kristen memiliki budaya tertentu. Tetapi saudara-saudara, dengan cara apa seharusnya Alkitab melampaui kategori budaya yang mapan dari etnis atau status sosial? Haruskah kita membiarkan latar belakang budaya kita untuk menentukan dengan siapa kita bersedia bergaul dengan di gereja? Saudara-saudara, baca buku 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Seberapa sering kita membiarkan kasih kita pada hal-hal tertentu di dunia dengan mengesampingkan apa yang kita ketahui dari Alkitab. Mungkin perlu bagi gereja yang ingin bertumbuh dan untuk menjaga agar kaum mudanya setia untuk menghasilkan pertandingan yang menjauhkan mereka dari pengaruh jahat di sekitar mereka. Hamba Tuhan Ellen G. White di dalam buku Counsel to Parents, Teachers and Students, di sana dia menuliskan, para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan kepentingan. Tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat berbaur terus-menerus dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi untuk mengangkat, memuliakan mereka. Luar biasa tulisan hamba Tuhan ini. Baik saudara-saudara, kita melangkah kepada bagian keempat, reason dan pikiran. Reason atau pikiran atau akal. Di dalam 2 buku Korintus 10 ayat 5, di sana dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan yang menciptakan kita menghargai kemampuan berpikir kita.
dan mendorong kita untuk menggunakan akal ketika kita menerangkan siapa yang harus melayani di alam semesta kita ini. Di dalam buku Mazmur 46 ayat 11, di sana dikatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Di sana Tuhan mengundang saudara dan saya. Namun saudara-saudara, seperti orang dari zaman pencerahan atau zaman Age of Enlightenment pada abad ke-18, beberapa dari kita telah memilih untuk melihat kebijaksanaan dan kemampuan pemikiran manusia sebagai satu-satunya ukuran kebenaran dan kesalahan di dunia. Beberapa orang gagal melihat Tuhan sebagai alat atau kebutuhan dalam urusan manusia. Bahkan ketika kita tidak jatuh ke dalam kategori ekstrim mengecam keberadaan Tuhan, manusia sering menempatkan nilai yang terlalu besar pada kehebatan pemikirannya sendiri. Kita mungkin tidak tahu sebanyak seperti Tuhan, tapi kita dengan bangga menyatakan, bahwa kita yakin tahu lebih banyak. Hanya ketika kita memupuk kerendahan hati dan mengakui dua hal ini, kita dapat membiarkan Allah membimbing pikiran kita ke saluran yang tepat, yang akan mengarah pada penemuan kebenaran dalam firman-Nya. Yang pertama adalah pemikiran kita dirusak oleh kecenderungan jahat yang mengaburkan persepsi dan kesimpulan kita tentang Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami segala sesuatu tentang Tuhan. Inilah sebabnya, saudara, mengapa Salomo yang dikenal oleh karena kebijaksanaannya memberitahu kepada kita pagi hari ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Bahagian yang kelima, the Bible atau Alkitab. Di dalam buku Yohanes 5 ayat 46, di sana dikatakan, "Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Jadi bagaimana dengan Alkitab? Alkitab yang saudara miliki dan Alkitab yang saya miliki. Apa peran yang harus dimainkannya dalam membimbing pemikiran keagamaan kita? Pekerjaan Roh Kudus yang paling penting selama berabad-abad adalah memberi kita Alkitab. Ketika meminta Roh Kudus untuk membimbing pemikiran kita, Dia akan selalu setuju dengan ajaran Alkitab karena Dia adalah penulis kitab suci yang menyeluruh. Bagaimana kita dapat menjadikan Alkitab otoritas tertinggi kita dalam semua yang kita lakukan dan katakan? Berapa banyak orang di zaman Yesus yang dapat membaca atau mengerti bahasa Ibrani? Yesus membuat poin yang sangat penting dalam perikop ini, seperti yang dilakukannya di tempat yang lain. Karena penulis dalam kedua perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama, seharusnya tidak ada perbedaan. Bandingkan Yesus yang turun di Gunung Sinai dengan Yesus yang memberikan khotbah di Bukit
sebagaimana yang dicatat dalam buku Matius 5-7. Saudara-saudara, jika kita menerima kebenaran sebagaimana yang disajikan dalam Perjanjian Lama, maka kita juga akan menerima kebenaran seperti yang disajikan dalam Perjanjian Baru dan dalam kehidupan Yesus. Namun, saudara-saudara, ada orang yang mengaku menerima wahyu khusus dari Roh Kudus. Kita telah diberitahu dengan jelas di firman Tuhan bahwa pada akhir zaman, misalnya, setan dan agen-agennya akan meyakinkan dunia bahwa hari Minggu adalah hari yang tepat untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah benar-benar mungkin bahwa hampir seluruh dunia akan menyembah iblis? Saudara-saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita menanggapi ketika kita menemukan seseorang yang mengaku dibimbing oleh Roh, tetapi apa yang mereka ajarkan bertentangan langsung dengan Alkitab? Pikirkan saudara-saudara, bagaimana Yesus menanggapi iblis selama pencobaan di padang belantara. Dia selalu menuju kepada firman Tuhan. It is written. Ada tertulis. Saudara-saudara, akhirnya kita tiba kepada conclusion atau kesimpulan. Kalau kita melihat dunia religius pada zaman Kristus, mereka menderita kemurtatan besar. Bangsa Yahudi telah mengangkat tradisi dan kebanggaan budaya mereka. Sampai-sampai sebagian besar dari mereka merindukan kelahiran Mesias. Bahkan dengan manfaat kitab suci. Namun, saudara-saudara, karena kurangnya iman dan kasih menyebabkan mereka menyalibkan Yesus yang datang untuk menyelamatkan mereka. Hari ini saudara-saudara, tampaknya ada banyak kemurtatan di dunia ini. Banyak denominasi Kristen menunjuk kepada fakta bahwa sebagian besar tidak ada pemahaman yang jelas tentang Alkitab yang telah dipertahankan untuk kesejahteraan rohani kita. Hanya ketika kita berlangganan otoritas daripada Alkitab sebagai ujian akhir dari doktrin-doktrin kita, kita akan dibimbing dengan aman ke dalam kebenaran tentang Allah. Tradisi, pengalaman, budaya, dan alasan semua harus mengambil kursi belakang ketika datang untuk menafsirkan Tuhan. Kita harus membiarkan Alkitab berbicara sendiri jika kita benar ingin terang dunia datang ke dalam kehidupan kita. Ajakan saya saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pengertian dan pencerahan pada pasal-pasal yang paling membantu kita, dan berdoa agar Roh Kudus membuka pikiran kita untuk memahami pasal-pasal yang sulit ketika kita sangat membutuhkannya. Sebagaimana yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Terima kasih saudara-saudara. Kita sudah mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang sangat baik bagi kita, bagi kehidupan kerohanian kita setiap hari, di dalam mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Yesus di atas awan-awan yang segera akan datang. Saudara-saudara sekalian,
Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terpujilah kiranya nama-Mu. Pada Sabat yang indah ini, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami dalam situasi yang sangat mencekam di dunia ini. Kami diberikan lagi waktu untuk datang berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, kami menyadari bahwa pentingnya firman Tuhan, yaitu Alkitab di dalam kehidupan kami. Alkitab adalah satu-satu pengharapan kami, di mana kami menemui janji-janji Tuhan yang kekal, yang tidak pernah gagal. Biarlah Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, iman kami, pengharapan kami boleh ditambahkan di dalam Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau tidak lama lagi akan datang untuk menjemput kami, membawa kami pulang ke rumah. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin.